Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, kali ini kita akan mengikuti episode sebelumnya adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh teladan tentang sabar dan pemaaf. Dikala Rasulullah SAW beliau diundang sama orang-orang kafir di Taif, provinsi Taif, itu kurang lebih 100 kilo dari kota Mekah. Ada satu pegunungan yang sangat dingin udaranya. Di sana ada musola, juga ada masjid yang diabadikan oleh orang-orang Arab bahwa suatu saat Rasulullah pernah dihina, pernah dicaci, pernah ditimpui dengan batu. Rasulullah SAW pada waktu itu dipanggil oleh orang-orang kafir. Apa kata mereka? Saya akan masuk Islam dengan catatan yang mengislamkan saya adalah Muhammad sendiri. Subhanallah, begitu beraninya Rasulullah, begitu hebatnya Rasulullah. Beliau datang. So, bisa dibayangkan 100 kilo. Kita naik bis saja hampir 1,5 jam, hampir 2 jam kita masuk ke sana. Kemudian di sana Rasulullah bukan disambut dengan syahadat atau dengan pengislaman, tapi justru orang-orang kafir sudah berada di atas bukit yang sangat tinggi. Kemudian dilemparnya batu, banyak sekali dilemparkan kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam satu kisah Rasulullah juga terkena lemparan batu tersebut. Maka pendamping Rasulullah adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, bagaimanakah orang-orang kafir itu aku timpa dengan gunung ini? Gunung aku angkat, kemudian aku timpakan kepada mereka, sehingga mereka akan hancur berantakan. Coba mungkin kita sebagai bahan muhasyabah, kalau kita dalam kesulitan ada orang yang menolong, pasti oh iya, ini kita. Tapi Rasulullah SAW tidak. Jangan Jibril. Mereka belum tahu bagaimana Islam, bagaimana indahnya Islam, bagaimana mulianya Islam, bagaimana agama Allah yang akan kita sampaikan kepada mereka. Mereka belum ngerti. Sudahlah, tetap aku maafkan dia. Barangkali mereka ini belum insaf, belum dapat hidayah, tapi mungkin anak-anak mereka. Kalau tidak ada anak mereka, mungkin cucu-cucu mereka yang akan meneruskan daripada perjuangan kita. Inilah kehebatan Rasulullah SAW. Contoh teladan yang perlu kita tiru, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ini sebagai contoh bahwa kita dalam keadaan apapun juga kita tidak boleh yang namanya menyerah kalah. Kita harus berikhtiar, harus berjuang semaksimal mungkin. Mungkin kalau sekarang dalam keadaan pandemi atau corona yang melanda di mana-mana, bismillah. Bukan kita berani nyepeleke, bukan berarti meremahkan, tapi kita tabah, tawakal, penuh dengan doa. Ingat bahwa Allah sudah sampaikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya, pasti kukabulkan apa yang kau minta. Tidak ada, mungkin kalau orang berdoa, kita berdoa sekarang, dikabulkan besok. Kalau enggak besok, besoknya. Coba sebagai bahan contoh saja, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa pada Allah berapa tahun dikabulkan? 40 tahun baru dikabulkan doa beliau. Bagaimana menghancurkan kezaliman Raja Fir'aun, itu 40 tahun baru Allah kabulkan. Maka kita jangan sampai kita putus asa dalam masalah doa. Doa dan doa insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita merendahkan apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Kita tetap tabah, tawakal, berdoa, insya Allah yakin bahwa Allah pasti mendengar doa-doa kita. Kalau sekarang belum dikabulkan, mungkin besok. Besok belum dikabulkan, besoknya lagi.
Tapi tidak mungkin Allah akan menghinakan kita. Allah tidak akan merendahkan bagi orang-orang yang berdoa. Dekatlah kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah juga dekat kepada kita. Ini sebagai contoh bahan pertimbangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang telah menghinanya, orang yang telah melemparinya, tapi dengan harapan apa? Kalau mereka ini belum dapat hidayah, mungkin anaknya. Kalau mungkin belum, mungkin cucunya. Ini, setiap kita melangkah, setiap kita berbuat, kalau mungkin tidak kena pada kita, insya Allah kena kepada anak cucu kita. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang kok menanam pohon kelapa. Mbah, kenapa nanam pohon kelapa, Mbah? Si Mbah kan umurnya sudah 70 tahun. Kenapa kok tanam pohon kelapa? Mungkinkah kelapa dalam satu tahun, 2 tahun akan memberi hasilnya? Tidak. Tapi apa kata si Mbah? Nggak apa-apa. Biar aku yang nanam. Biar anak cucu kita yang menikmatinya. Kalau orang-orang sekarang mengatakan, mau makan kok nunggu puluhan tahun. Nggak masuk akal rasanya. Tapi coba kita berikan contoh-contoh kita kepada saudara-saudara kita. Menanam pohon kelapa. Bukan untuk dimakan sendiri, tapi untuk anak cucu kita. Sangat memperhatikan simbah-simbah, eyang-eyang kita dulu itu memperhatikan sekali. Sebetulnya mereka ini sudah melaksanakan perintah Rasul. Kalau aku tidak menikmatinya, mungkin anak kita. Kalau anak kita tidak menikmati, maka cucu kita. Ini sudah disampaikan kepada mbah-mbah kita dulu, menanam pohon jati, menanam pohon kelapa. Kita cucunya tinggal menikmatinya. Iki tinggalane sopo, tinggalane simbah, Masya Allah. Ini sesuatu yang perlu menjadi pelajaran bagi kita agar kita tetap menghormati kepada kedua orang tua, kepada pendahulu-pendahulu kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pada poin berikutnya nanti kita akan sampaikan bagaimana kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau berada di Masjid Nabawi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.